Karya Syamsuddin Al-Sumatrani tentang Martabat 7. Syamsuddin Al-Sumatrani memiliki nama lengkap Syekh Syamsuddin bin Abdillah Sumatrani. Sering juga disebut Syamsuddin Pasai. Sering disebut Syamsuddin Al-Sumatrani karena beliau adalah orang Sumatera. Sering disebut Syamsuddin Pasai karena dikaitkan dengan negerinya Pasai di Sumatera Utara, daerah istimewa Aceh yang setelah era reformasi menjadi Provinsi Nangro Aceh Darussalam, tepatnya dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Syamsuddin Al-Sumatrani hidup antara akhir abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-17 pada masa Sultan Iskandar Muda, yaitu tahun 1045 Hijriah atau 1639 Masehi. Beliau hidup antara tahun 1575 sampai tahun 1630. Syamsuddin Sumatrani adalah Syekh al-Islam, gelar tertinggi untuk ulama hadi, imam atau syekh, nasihat raja, imam kepala, anggota tim perunding dan juru bicara kerajaan Aceh Darussalam, dan cukup lama berperan sebagai orang penting dalam lingkungan istana. Lebih dari 3 dasawarsa dan boleh jadi penuh atau lebih dari 4 dasawarsa. Ia sudah tampak berperanan di istana pada awal dasawarsa terakhir abad ke-16 dan wafat akhir dasawarsa ketiga abad ke-17, dan tidak ada petunjuk bahwa ia pernah disingkirkan dari peranannya di lingkungan istana Aceh Darussalam. Syamsuddin Al-Sumatrani adalah penganut mazhab Ibnu Al-Arabi, yaitu paham wahdat al-wujud atau wujudiyah, sekaligus murid Hamzah Al-Fansuri. Syamsuddin Al-Sumatrani merupakan orang penting istana, yaitu sebagai kepala penasihat raja dan gelar Syekh al-Islam. Syamsuddin Al-Sumatrani terkenal sebagai seorang ahli ilmu tasawuf, fasih berbicara bahasa Arab, dan alim dalam segala ilmu. Paham wujudiyah Syamsuddin Al-Sumatrani kemudian bertentangan dengan paham Nuruddin Araniri, maka oleh Nuruddin Araniri dianggap sebagai ajaran menyesatkan. Akhirnya atas perintah Sultan Iskandar Sani pada tahun 1641 Masehi, karya-karyanya dalam bahasa Arab dan Melayu dibakar dan dimusnahkan. Akan tetapi terdapat beberapa kitab yang dapat diselamatkan, yaitu kitab Mir'at al-Mu'minin, Syarah Rubai Hamzah Fansuri, Jawahir al-Haqaiq, Mir'at al-Mu'minin, Mir'at al-Iman, Syarah Mira'ul Khulq, Kitab Al-Martabah, dan Kitab Al-Harokat. Selain itu, Syamsuddin Al-Sumatrani merupakan pengikut dari Tarekat Qadiriyah dan juga dikenal sebagai pemikir yang baik. Karya-karya Syamsuddin Al-Sumatrani. Aktiviti penulisan pengetahuan keislaman di Aceh dimulai oleh Hamzah Fansuri yang dilanjutkan oleh Syamsuddin Sumatrani sebagai muridnya. Hal yang ditulis oleh Syamsuddin Al-Sumatrani adalah senada dan seirama dengan tulisan Hamzah Fansuri. Pembicaraan Martabat 7 yang dimulai dari Hamzah Fansuri turun kepada Syamsuddin Al-Sumatrani, turun kepada Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri, kemudian disokong oleh beberapa orang ulama Nusantara seperti Abdus Samad Al-Falimbani. Di dalam karyanya Siyarus Salikin, Abdus Samad Al-Falimbani mengiktiraf karya-karya Syamsuddin Al-Sumatrani sebagai ajaran tasawuf peringkat muntahi. Karya-karya Syamsuddin Al-Sumatrani ada yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu atau Jawi. Beberapa karyanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Jawahir al-Haqaiq, ada 30 halaman berbahasa Arab. Karyanya yang paling lengkap yang telah disunting oleh Van Nieuwenhuis. Kitab ini menyajikan pengajaran tentang martabat 7 dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, Risalah Tubayyin Mulazat Al-Muwahhidin wa Al-Muhzin fi Zikri Allah, berjumlah 8 halaman berbahasa Arab. Karya yang telah disunting oleh Van Nieuwenhuis ini walaupun sedikit saja halamannya, tetapi cukup penting karena mengandung penjelasan tentang perbedaan pandangan antara kaum yang mulhid dengan yang bukan mulhid. Yang ketiga ada Mir'at al-Mu'minin, ada 70 halaman berbahasa Melayu. Karyanya ini menjelaskan ajaran tentang keimanan kepada Allah, para rasulnya, kitab-kitabnya, para malaikatnya, hari akhir, dan kadarnya. Jadi pengajarannya dalam karya ini membicarakan butir-butir akidah sejalan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tepatnya Asy-Syariah Sanusiyah. Yang keempat, Syarah Rubai Hamzah Fansuri, ada 24 halaman berbahasa Melayu.
Karya ini merupakan ulasan terhadap 39 bait yang berjumlah 156 baris syair Hamzah Fansuri. Isinya antara lain menjelaskan pengertian kesatuan wujud atau wahdat ala wujud. Karya ini bukti yang cukup kuat bahwa Syamsuddin Sumatrani adalah penyambung aktiviti dan bertanggung jawab menyebarkan ajaran gurunya Hamzah Fansuri. Yang kelima, Syarah Syair Ikan Tongkol, ada 20 halaman berbahasa Melayu. Karya ini merupakan ulasan terhadap 48 baris syair Hamzah Fansuri yang mengupas soal Nur Muhammad dan cara untuk mencapai fana di dalam Allah. Yang kelima ada Nur Al-Dakhaik, 9 halaman berbahasa Arab dan 19 halaman berbahasa Melayu. Karya yang sudah ditranskripsi ini mengandung pembicaraan tentang rahasia ilmu makrifat atau martabat 7. Yang ketujuh ada Tarik al-Salikin berjumlah 18 halaman berbahasa Melayu. Karya ini mengandung penjelasan tentang sejumlah istilah seperti wujud, adam, hak, batil, wajib, mukmin, muntani, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah Mir'at al-Iman atau Kitab Bahar al-Nur, ada 12 halaman berbahasa Melayu. Karya ini berbicara tentang makrifat atau martabat 7 dan tentang roh. Martabat 7 dalam buku Jauhar al-Haik. Salah satu karyanya adalah Jauhar al-Haik yang membahas tentang martabat 7 dan jalan agar lebih dekat kepada Allah. Dalam buku ini Syamsuddin menuliskannya dengan bahasa Arab setebal 30 halaman. Karyanya ini telah disunting dan digunakan untuk keperluan penyusunan disertasi berjudul Syamsuddin Vanpase tahun 1945. Karya ini merupakan salah satu karya yang terselamatkan dari pemusnahan yang menimpa pada Syamsuddin As-Sumatrani karena ajarannya dianggap membahayakan akidah Ahlus Sunnah. Namun bagi sebagian ulama dan ahli sejarah, karya ini merupakan puncak dari pemikiran tasawuf falsafi dari ulama Indonesia. Pengajaran Syamsuddin As-Sumatrani keterangan secara eksplisit tentang dua kategori dasar, yaitu martabat ketuhanan dan martabat alam atau makhluk, tidak dijumpai di sini. Kendati demikian, kesimpulan tentang itu bisa ditetapkan. 3 martabat pertama disebut aniyat Allah, maksudnya martabat wujud aktual Tuhan, sedang 4 selanjutnya adalah martabat yang pertama menjelaskan tentang sebutan martabat ahadiyah, keesaan atau keunikan, yakni wujud objektif dan wujud aktual Tuhan, bukan ide, konsep, atau wujud ilmi tentang Tuhan. Yang kedua ada martabat kedua disebut martabat wahdat atau keesaan atau kesatuan, yaitu penampakan takjil tayun dari Tuhan tahap pertama dan kedua ini tidak mengacu pada wujud aktual atau zat Tuhan, tetapi kepada sesuatu yang menempatkan diri di dalam diri atau zatnya. Martabat ketiga dikenal sebagai sebutan wahidiyah atau kesatuan. Martabat ketiga ini masih merupakan penampakan atau tajalli di dalam diri Tuhan. Martabat keempat menurut Syamsuddin As-Sumatrani disebut alam arwah, yaitu merupakan tajalli Tuhan tahap ketiga. Menurutnya tajalli Tuhan tahap ketiga ini tidak lagi berlangsung dalam dirinya, tetapi bukan pada dirinya, namun berada pada Fi'ghairah. Ini berarti ia haruslah menciptakan alam. Ciptaan alam ini oleh Tuhan berawal dengan penciptaan makhluk pertama, yaitu nur cahaya, yang dalam pengajarannya juga disebut dengan sejumlah nama, diantaranya Ruh Muhammad, Nur Muhammad, Akal, dan Al-Kalam A'la atau pena tinggi. Penamaan makhluk pertama itu dengan nama Ruh Muhammad beserta nama lainnya diperkuat dan didasarkan kepada sejumlah ungkapan yang dipahaminya sebagai sabda Nabi Muhammad. Martabat kelima, martabat wujud yang kelima adalah alam mitsal, yaitu alam segala rupa, alam segala contoh atau alam segala bentuk. Alam mitsal itu dirumuskan sebagai suatu yang
murakkab, tersusun, latif, halus, ghair mutazi, tidak mengandung bagian. Martabat keenam adalah alam ajsam, yaitu alam yang dapat ditangkap oleh panca indera lahir manusia. Yang terakhir, martabat wujud yang ketujuh adalah alam insan atau manusia. Menurut Syamsuddin Sumatrani, pembicaraan tentang manusia merupakan bagian paling penting dalam pengajarannya tentang alam. Ini disebabkan karena dalam tasawufnya, sebagaimana tasawuf Ibnu Al-Arabi dan para pengikutnya, ma'rifat Allah atau mengenal Allah melalui hati atau batin sebagai tujuan tertinggi dalam tasawufnya tidak mungkin dicapai atau diperoleh seseorang yang meyakini kehidupan tasawuf bila ia tidak berhasil mengenal dirinya sendiri. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah sastra kitab yang diampu oleh Profesor Dr. Istadianta MS. Terima kasih telah mendengarkan.